bagian distribusi. Oke. Yang mana sudah dibahas tentang seleksi ya. Selanjutnya kita bahas tentang procurement. Jadi di procurement sendiri ada siklusnya juga ya, cycle, ada procurement cycle. Ya. Yang pertama, review drug detection ya. Artinya gini. Jadi yang mau diseleksi ini kita sudah disepakati kalau apa sih obat-obat apa saja yang akan yang sudah diseleksi dan akan diadakan. Oke. Jadi misalnya ada 100 item. Misalnya ada 100 item. Nanti di tiap item ini direview. Ya, direview dulu. Istilahnya barangnya nih ada nggak di pasaran atau ada nggak tersedia di PBF ya. Kalau misalnya tidak ada, misalnya mengajukan merek, mengajukan yang obat bermerek, tapi yang merek yang dimaksud mungkin pas kebetulan tidak ada stoknya di WBF atau sedang kosong. Terus solusinya bagaimana? Apakah diganti merek lain atau tidak dipesan? Atau dipesan jika memang sudah barangnya sudah tersedia di PBF. Oke. Setelah direview, kemudian determine quantities nih. Jadi menentukan jumlah yang akan dibeli ya. Jumlah yang akan dibeli berapa? Kita sudah dapat nama obatnya, kemudian jumlahnya. Nah, jumlah kan biasanya mengikuti lagi ya, istilahnya mengikuti jumlah barang yang ada saat ini, kemudian kategori barangnya dia masuk ke obat yang fast moving atau slow moving. Jadi kita bisa istilahnya membuat prediksi. Nah, membuat prediksi berapa banyak sih yang diperlukan. Nah, kemudian yang ketiga, reconcile needs and funds. Jadi menentukan sudah tahu jumlahnya berapa, terus pendanaannya, istilahnya modalnya, uangnya cukup nggak untuk belinya. Jika memang misalnya uangnya tidak cukup tapi pengadaannya mesti banyak, nah bisa jadi pengadaannya secara istilahnya bertahap ya. Pengadaannya secara bertahap, tidak langsung beli untuk setahun, enggak, mungkin beli bisa per 3 bulan, per 4 bulan, disesuaikan dengan kondisi keuangannya. Kemudian choose procurement method ya, metode pengadaannya. Kalau nggak salah sudah saya sampaikan ya, di antaranya yang pertama yaitu kontrak, kontrak tender ya. Pertama itu sistem tender ya, dengan melibatkan istilahnya bisa istilahnya tender terbuka. Nah, itu kalau nggak salah ada nilai batasannya untuk apakah menentukan kriteria tender itu sendiri. Ada tender terbuka yang diikuti oleh banyak pihak ya, sampai di istilahnya pembeliannya kita menyediakan pilihan paket ya. Biasanya kalau orang tender tuh mainnya paket-paket yang berapa ya, yang dicukupi dari rumah sakit. Misalnya ada beberapa paket, minimal misalnya paket yang 100 juta, 200 juta dan sebagainya. Nah, nanti tinggal proses tendernya bagaimana. Dan di dalam paketnya juga sudah ditentukan di awal ya, ditentukan sebelumnya obat-obat, alkes dan equipment lainnya yang akan masuk dalam paketnya. Jadi ketika sudah ditentukan pemenang tendernya, maka kemudian menjadi kewajiban ya bagi yang pemenang tender untuk mengadakan semua itu sesuai paketannya. Oke, tender terbuka. Kemudian ada tender tertutup. Nah, tender tertutup itu ditentukan dari pihak rumah sakit menentukan hanya beberapa. Kalau tender terbuka biasanya diiklankan ya. Kalau tender tertutup tidak diiklankan, atau biasanya yang sudah peserta tender itu yang merupakan kenalan ya, sudah dikenal dari pihak rumah sakit, tapi kan harus lebih
karena sifatnya tender, berarti harus lebih dari dua pihak, lebih dari dua peserta, ya. Nah, kayak juga tentang nominalnya, mungkin sudah nominal tertentu, misalnya nominal 100 juta, kemudian kita sudah tahu pasti bahwa misalnya kelima supplier ini sudah bisa memenuhi, itu bisa tender tertutup. Tinggal tinggal nego harga aja, itu kesepakatan harga. Kemudian tender terbuka, tertutup, kemudian penunjukan langsung, ya, penunjukan langsung. Jadi menunjuk sama kayak tender, tapi nggak ada tender, yang nggak ada kompetisi di dalamnya, tinggal langsung tunjuk satu supplier gitu. Nah, itu terkait lagi batasan minimalnya. Kalau soal batasan nominalnya saya kurang paham. Tapi kalau standar yang pasti tunjuk langsung nilainya lebih kecil daripada nilai tender, ya. Untuk langsung itu PBF, misalnya untuk PBFA, khusus untuk kita menunjuk PBFA untuk menyediakan obat generik. Nah, itu bisa ya. Kalau di sini tuh yang main generik biasanya IGM, apa PBF IGM tuh main generik ya. Oke, kemudian setelah tadi tender dan tunjuk langsung, bisa juga pembelian apa ya? Pembelian sewaktu, ya, istilahnya ya biasa kayak kalau ada apa kayak penawaran langsung. Nah, penawaran langsung dari PBF-nya. Misalnya saya misal ada program, ada yang bisa memberikan diskon. Nah, diskonnya selalu biasanya diskon tuh diskon jumlah barang, ya, di 10 dapat gratisnya 1. Ya, bisa juga berupa diskon potongan harga. Nah, kalau yang di apotek itu biasanya yang banyak untuk tampilin itu apa namanya box kayak iklan-iklan gitu kan. Nah, semakin banyak dipasang, mungkin nanti apoteknya bisa mendapatkan diskon potongan dan lain sebagainya. Nah, selain penawaran juga misalnya memang kita ada juga yang misalnya beli langsung gitu tanpa sales menawarkan, kita membeli atau memesan ke PBF, ya seperti biasa kalau misalnya di apotek pesan barang ke PBF, rumah sakit juga bisa, ya. Nah, itu lihat lagi istilahnya stoknya, karena kan item obat banyak, tidak semua bisa tercukupi oleh proses yang sebelumnya di proses tender, penunjukan langsung, penawaran, ya, jadi kan otomatis harus menentukan beli sendiri, nah, di luar yang sebelumnya, tapi biasanya nominalnya juga biasanya lebih kecil. Jadi, kalau yang pernah saya tahu itu karena satu rumah sakit itu beli obat ini kosong, ada 10 item, ada 10 item obat yang biasa yang misalnya fast moving, nah ini kosong. Nah, tapi mungkin ada hambatan lain, ya, hambatan lainnya mungkin istilahnya PBF-nya tidak masuk di situ, misalnya memang tidak masuk di situ, atau nggak dalam list, atau ya memang bukan produknya nggak masuk situ, memang nggak masuk rumah sakit. Nah, itu bisa datangnya langsung, biasanya datang langsung ke PBF-nya, membeli barang langsung bawa. Nah, itu bisa, ya. Oke, kemudian itu di antara beberapa metode yang biasa digunakan. Kemudian locate and select supplier, ya, ini tinggal pemilihan PBF-nya aja. Ya, yang seperti biasa, ya, secara umum PBF itu ada 2, ya, PBF lokal dengan PBF nasional, ya. Saya cuma ingatnya cuma PBF yang nasional aja, ya. Misalnya tadi generik IGM, kemudian PP, Paret Padang, Ensafal, BSP, itu yang saya tahu.
karena dulu pernah kerja di apotek ya taunya itu. Kalau yang lokal di Pontianak saya mungkin saya nggak tahu, kurang tahu banyak yang di Pontianak. Yang lokal pasti ada ya, nah, dan pasti ada yang lokal. Harganya biasa juga bersaing. Yang lokal biasanya itu produknya itu apa? Serba ada ya, serba ada. Jadi dia main potongan-potongan diskon, marginnya selisihnya tipis. Nah itu biasa dipilih kalau yang di apotek tuh banyak gitu. Kemudian loket and select. Jadi ya semua, kalau misalnya di Pontianak yang usahakan semua PBF-nya ada di Pontianak ya. Dan saya rasa itu nggak masalah kalau yang kota besar ya. Kalau misalnya kota kecil ya misalnya antar kabupaten aja. Nah, kalau selama itu masih terjangkau transportasi, biasanya nggak masalah, walaupun misalnya lokasinya di Pontianak, tapi mungkin rumah sakit di misalnya di mana, di Sintang atau Sambas atau Sanggau, itu masih bisa. Nah, kalau dulu saya pernah kerja di apotek, yang misalnya apoteknya juga merangkap sebagai enggak, selain apotek di situ ada juga dia distributor sebagai PBF lokal ya. PBF lokal dia juga ikut tender juga. Nah kebetulan itu tender di rumah menang dapat tender di Sanggau kalau nggak salah. Nah di sana kan masih terjangkau juga ya, misalnya yang yang gini. Jadi PBF lokal biasanya juga mainnya di tender ya, nah main di tender. Jadi memang karena biasanya kalau PBF nasional ya itu tendernya tender yang kelas berat. Nah kalau yang kelas ringannya PBF lokal biasanya bisa. Kemudian specify contract terms, jadi jangka waktu kontraknya harus dispesifikasi lagi, dijelaskan lagi mau tendernya. Kalau tender biasanya ini kontraknya, kalau kontrak tender biasanya per tahun ya, paketannya per tahun. Ada juga yang kontrak sesuai kontrak biasa paling lama 5 tahun, Nah dan lihat lagi istilah kalau misalnya 5 tahun ya kontraknya. Nah nanti dijelaskan lagi nominalnya sudah disepakati misalnya. Yang bermasalah biasanya itu jadwal pengirimannya. Nah itu harus dispesifikkan lagi pengirimannya tiap berapa bulan ya. Khawatirnya kalau misalnya pengirimannya selisihnya, misal pengirimannya 6 bulan, tapi ternyata misalnya di dalam yang 6 bulan tuh ada yang obat-obat fast moving. Nah biasanya sering missnya di situ, obat-obat yang fast moving, tapi ternyata sudah barangnya habis duluan. Yang kedatangan berikutnya masih lama. Nah itu biasanya untuk karena ya mungkin kita di luar prediksi ya, barangnya cepat habis. Nah di sisi itulah jika ada barang habis maka masuk lagi kita kayak penawaran dari PBF lain, kemudian kita kayak pembelian langsung. Itu masuk, boleh diperbolehkan pada kondisi tertentu. Kemudian monitor order status ya, sama kayak kontrak tadi ya. Jadi kalau misalnya tender tadi datang sudah sepakati, kita harus sering jemput bola lah ya, mengetahui ke order kita sudah sampai mana ya. Misalnya janjinya tiap 2 bulan sekali, nah, jadi 2 minggu atau seminggu sebelumnya kita memastikan lagi barangnya kapan datang. Kalau di dalam kota saya rasa nggak masalah, yang masalah tuh di daerah-daerah ya, terkait juga transportasinya. Sama kayak di apotek pagi pesan terus janjinya sore diantar. Nah ternyata sore nggak diantar, nanti besok pagi konfirmasi lagi kapan barang bisa diantar ya, dan seterusnya ya, seperti itu contohnya.
cycle selanjutnya sudah receive and check drug, menerima dan mengecek kembali. Jadi kalau ada barang datang, apa yang harus dicek? Ya, standar biasanya cek barang, cek faktur, mungkin ada cek apa? Batch, ED, jumlah, dan lain sebagainya. Kemudian biasanya dipindah ke buku atau ke langsung ketik ulang faktur lah, ketik ulang faktur. Kemudian make payment. Make payment ini pembayarannya. Apakah pembayarannya COD, cash on delivery, apakah pakai apa? Jatuh tempo. Nah, jatuh temponya mau berapa lama sesuai kesepakatan. Kalau yang biasanya kalau pembelian langsung ya. Nah, kalau pembelian langsung gitu. Jadi misalnya jatuh temponya sebulan. Kalau di apotek tuh biasanya 28 hari jatuh temponya setelah barang diterima dari tanggal faktur. 28 hari dari tanggal faktur. Nah, kalau yang tender, tergantung lagi, misal ke yang paling pendek lah, jangkanya paling pendek tuh misalnya setahun. Nah, setelah ditetapkan tender, nah, biasanya pakai metode ini 70-30 pembayarannya ya. 70% dahulu. Nah, kemudian baru setelah mendekati akhir tender mau selesai baru yang 30%-nya. Oke, kemudian setelah diterima, dibayar, kemudian didistribusikan. Didistribusikan ini biasanya kalau yang punya apotek jarang ya yang ada gudang ya, langsung disimpan atau ditata. Kalau rumah sakit pakai di gudang, disimpan pasti di gudang dulu. Jarang yang langsung barang datang langsung disalurkan, enggak. Jadi istilahnya kayak dicatat dulu apa barang yang datang, dimasukkan di sistem dulu, baru ada permintaan. Nanti kita bahas selanjutnya di bagian distribusi. Kemudian collect consumption information. Ya, dilihat misalnya kita jadi melihat stok. Jadi dengan adanya barang, kalau barang sudah datang, ya bagaimana penambahan stoknya? Apakah pas barang datang itu kan biasanya barang kita pesan barang dalam misalnya kondisi sudah masuk ke dalam buffer stok ya, 30%, 20%. Ya. Kemudian setelah penambahan barang datang, jadi stoknya berapa dicatat. Dari catatan itulah nanti kayak bentuk pola gitu. Bentuk pola jadi penggunaan barangnya itu kita bisa tahu untuk tiap bulannya yang berapa yang dikonsumsi, berapa stoknya. Kemudian dalam pemesanan berapa bulan sekali pesan baru mencapai buffer stoknya setelah berapa bulan baru dipesan. Dalam setahun ada berapa kali pemesanan, kan terkait juga pendanaannya ya. Oke, kemudian key principle of good pharmaceutical procurement. Jadi prinsip untuk good pharmaceutical procurement, pengadaan yang baik. Pertama, procurement by generic name ya. Ya biasanya harus ya obat-obatnya sebisa mungkin dalam nama-nama generiknya ya. Tapi kalau formularium kan enggak ya. Dalam formularium biasanya ada yang generik dan obat yang bermerek. Tapi prinsipnya dalam nama generik itu ada kemudahan ya dalamnya ya. Sedangkan itu generik kan sifatnya juga lebih internasional. Kalau merek-merek kan istilahnya tiap negara kan bisa beda. Generiknya sama, mereknya bisa macam-macam. Kemudian
limitation of procurement of to the essential drug. Nah, yang masuk adanya pembatasan atau keterbatasan pengadaan dari obat-obat esensial atau daftar obat esensial. Jadi ada namanya kalau di Indonesia itu DOEN ya, DOEN daftar obat esensial nasional. Ya. Nah, jadi tujuannya di sini adalah untuk membatasi jumlah obat-obat. Biasanya yang se-efisien mungkin ya. Kalaupun banyak, tapi jangan istilahnya mereknya yang terlalu banyak. Misalnya satu generik kita di rumah sakit ini mungkin ada satu generik, terus yang bermereknya ada 10. Nah, kan terlalu banyak itu ya. Terlalu banyak, jadi dibatasi merek-mereknya yang beredar yang di rumah sakit itu dibatasi. Nah, pertimbangannya bisa juga pertimbangan dari cost efektif ya. Kan kalau dia sudah masuk formularium otomatis sudah ada pertimbangan untuk cost efektifnya. Nah, kemudian procurement in bulk. Jadi bulk itu jumlah jumlahnya banyak. Nah, pengadaan dalam jumlah banyak. Yang paling gampang, yang paling fast moving itu misalnya infus. Nah, kalau infus itu sekali datang bisa banyak ya. Atau obat-obat yang memang obat-obat fast moving. Nah, jika dananya ada misalnya boleh pesan banyak ya, sekali pesan untuk 6 bulan. Nah, itu bisa. Tujuannya gini, biasanya kalau beli banyak biasanya dari dari PBF-nya itu ya ada diskon, kayak diskon gitu ya. Nah, itu kan lebih ada bisa juga mengurangi harganya. Nah, asalkan juga misalnya kalau dipertimbangkan juga ya tempatnya. Kalau misalnya infus itu makan tempat. Nah, terkait juga tentang gudangnya ya. Kalau gudangnya nggak masalah ya, beli banyak juga otomatis nggak masalah karena barang tersebut fast moving. Kemudian formal supply qualification and monitoring, udah pasti ya kalau menentukan supplier atau distributornya atau PBF-nya sudah otomatis semuanya sudah masuk kualifikasi, sudah biasanya ada organisasinya, GP Farmasi kalau nggak salah namanya. Kemudian ada kompetitif procurement ya. Jadi ya dalam hal ini lebih ke kayak tender gitu ya. Siapa kita paketnya, misalnya paket yang ada paket untuk kita obatnya segini, obatnya jumlah itemnya segini. Nah, perkiraan kita nih habisnya misalnya 200 juta misalnya ya. Nah, lalu tinggal yang tendernya berani istilahnya berani mau kasih berapa gitu ya, berani mau ngebitnya ya, di bitnya itu nilainya 200 juta, misalnya kami berani 190 juta. Nah, itu kan yang seminimal mungkin ya, asalkan semua syaratnya terpenuhi, itu boleh. Kemudian social komitmen. Nah, tadi sudah menang tadi hasil kompetitif tender tadi menang, ya komitmennya gimana ya, misalnya dalam paketnya harus disediakan tiap 3 bulan. Nah, maka kita harus istilahnya memastikan lagi jangan sampai barangnya datang terlambat, karena kalau datangnya terlambat pasti otomatis mengganggu proses pelayanan juga di rumah sakitnya. Kemudian order quantities based on reliable estimate of jadi jumlah ordernya disesuaikan dengan kebutuhan yang nyata yang ada di lapangan ya. Dasarnya dasarnya tadi mungkin bisa memakai tadi pola konsumsi ya. Jadi data-data konsumsinya bagaimana, data penyakitnya bagaimana ya. Kemudian lihat mungkin dari pemesanan tahun lalu misalnya, ternyata obatnya jadi yang awalnya fast moving
tiba-tiba jadi slow moving. Nah, itu apa masalahnya? Apakah penggunaannya berkurang atau persepannya berkurang, ya? Dan sebaliknya bisa juga obat yang awalnya slow moving tiba-tiba ada mungkin kejadian tertentu jadi obat yang jadi fast moving. Dan diusahakan seminimal mungkin jangan sampai terjadi kekosongan, ya. Dan kalau misalnya terjadi kekosongan, layanan terganggu, kemudian banyak kopi resep keluar, ya. Apa istilahnya? Kalau banyaknya kopi resep juga apa? Kalau semakin banyak kopi resep, ya ada suatu itu istilahnya pertanda kurang baik, ya. Berarti ada yang istilah memang tidak bisa disediakan, ya. Itu juga banyaknya kopi resep juga ada indikator, ya, indikator pelayanannya bagaimana, indikator saya balik lagi siklusnya, pengadaannya bagaimana, seleksi obatnya bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian reliable payment and good financial management. Ya, istilahnya di bagian keuangannya dengan apa membayar. Intinya kalau misalnya pakai jatuh tempo, membayarnya jangan sampai melewati tanggal jatuh tempo, ya. Kalau kasusnya, kalau misalnya lebih dari jatuh, misalnya lebih pembayarannya melewati jatuh tempo, misalnya 3 bulan, ya, atau 3 kali berturut-turut misalnya jatuh tempo, nah, biasanya ada kayak PBF-nya putus dulu, stop dulu, ya, stop dulu untuk melayani. Nah, kalaupun misalnya stop beberapa bulan, kalaupun tidak stop, nah, tetap dilayani tapi berubah lagi jadi kontraknya kayak diulangi dari awal, pembeliannya harus cash, nggak boleh pakai jatuh tempo. Nah, itu kan ya kembali lagi bermasalah lagi pelayanannya nanti. Nah, kemudian tadi terkait yang bug tadi, ya, pembelian banyak. Nah, kalau selama mampu membeli banyak, ya, dan dapat diskon, nah itu lebih baik lagi, ya. Kan terkait juga pembayarannya. Oke. Jadi kemudian terkait pembayaran juga jangan sampai gini, penuh. Kalau istilahnya sistem kontrak itu jangan sampai istilahnya kontrak pembayaran, ya, biasanya tiap berapa bulan gitu, ya. Jangan sampai menumpuk di 1 bulan tertentu, kecuali yang memang bulanan, ya. Kalau ada yang pembayarannya mungkin ada yang tahunan, beberapa bulan gitu. Itu jangan ya, terus demikian rupa sistemnya jangan sampai menumpuk di 1 bulan. Nah, biasa kalau udah itu biasanya kayak shock gitu, ya, langsung bayar banyak. Nah, itu kan diharapkan jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian transparency and return procedure, ya. Jadi semua proses procurement semuanya harus tertulis, ya, ada hitam di atas putihnya. Jadi semua pihak atau semua yang berkepentingan atau selama dalam proses pemesanan atau procurement itu, pemesanan pembelian itu harus mengetahui, ya, terkait juga dengan transparansi keuangannya juga, ya, tertulis, tercatat, dan istilahnya diarsipkan dengan baik. Kemudian separation of key function. Nah, jadi ini lebih ke kayak lebih ke individunya, ya, tugasnya masing-masing, ya. Misalnya ada yang bagian dari awal, misalnya yang tadi seleksi ke procurement, ya, tadi datanya apa saja. Nah, nanti yang tukang seleksi datanya sendiri, misalnya yang nyari distributornya sendiri lagi, misalnya terkait tugas dan fungsi. Jadi semua orang punya tanggung jawab masing-masing, ya.
Kalau misalnya ada beberapa bagian dikerjakan oleh satu orang terkait, biasanya kayak apa ya, kayak dihindari kayak terjadi konflik gitu ya, konflik. Nah, konflik biasanya tuh konflik dengan konflik individu tuh biasanya ingin apa ya, dalam hal barang-barang tertentu, misalnya main PBF ya, terkait pemilihan PBF itu biasanya kejadian, kalau kasusnya biasanya seperti itu. Kemudian produk quality assurance program. Nah, jadi kalau misalnya barang sudah diterima, barangnya sudah diterima, ada yang individu lagi yang bagian ngurusi QA-nya ya, QA-nya. Jadi ada individu sendiri untuk melihat bagian apa, penerimaan barang ya, penerimaan barang. Biasanya kalau jangan hanya main cepat aja ya, main cepat periksa, tapi juga harus teliti. Nah, kalau biasa kalau yang ngantar barang tuh nggak masalah, ya dicek bener-bener nggak masalah. Nah, jangan ada alasan nggak enak nih kalau lama ngecek, yang nggak ada itu alasan itu ya. Jadi harus dicek bener-bener. Kalau yang mengantar barang pasti yang distributornya pasti istilahnya siap, misalnya. Mungkin pengecekannya perlu setengah jam, nggak masalah, mereka nggak masalah. Yang penting harus dipastikan lagi. Istilahnya mereka kan yang mengantarkan juga kan istilahnya memegang tanggung jawab juga. Kemudian annual audit with published result, ada audit dari biasanya audit keuangan ya, audit keuangan oleh ada dua macam, biasanya ada yang dari internal sama eksternal ya. Nah, kalau yang rumah sakitnya sudah terbuka gitu, sudah banyak istilahnya swasta, biasanya mereka pakai dua-duanya, internal sama eksternal, jadi sebagai perbandingan. Nah, karena kenapa pakai auditor eksternal biasa, karena pemegang sahamnya banyak ya, dari mana-mana pemegang sahamnya ya. Kemudian regular reporting of procurement performance indicator. Jadi ada indikator kinerjanya ya. Nah, yang secara rutin atau di sini reguler pada pelaporan rutin. Nah, mungkin di sini terkait target. Nah, ya, biasanya target keuangan. Nah, target istilahnya kayak ada indikator apa? Misalnya dalam setahun, misalnya modalnya berputar berapa kali. Nah, kemudian dari modal awal untuk instalasi farmasi, modal awalnya sekian. Nah, kira-kira nih balik modalnya berapa lama, atau apa namanya, break-even point atau return on investment berapa. Kemudian selain terkait keuangan, terkait juga nanti bisa terkait pemilihan nanti. Nah, sudah dibeli, sudah dipesan, ternyata misalnya tidak dipakai atau apa masalahnya. Kemudian juga indikator harga ya, biasanya harga. Nah, misalnya membandingkan harga. Kalau apa ya, membanding jangan sampai harga yang ditetapkan atau harga untuk jual ke pasien itu lebih tinggi dari misalnya dari kompetitor ya, kalau yang swasta. Nah, kalau yang rumah sakit pemerintah kan yang sudah ada rumusnya ya, kalau yang untuk dijual umum dan lain sebagainya. Kemudian tadi indikatornya selanjutnya pemilihan apa tadi? Kalau yang tender ya, pemenang misalnya, yang pemenang tendernya. Oh, ternyata misalnya nih yang dari tender terbuka nih, pemenang tendernya udah bagus, udah istilahnya pelayanannya bagus, semuanya sesuai tepat waktu ngirimnya, kemudian nggak ada masalah. Nah, itu mungkin bisa dia naik level lah, jadi boleh jadi peserta tender tertutup. Nah, atau di saat tertentu mungkin jadi yang tunjuk langsung, dan lain sebagainya. Oke. Di sini alternatif sistem for supplying drug to public health system include.
Jadi ada sistem alternatif untuk supply drug untuk mendistribusikan atau mensuplai obat ke public health system. Nah, jadi di sini bisa ke rumah sakit, bisa ke puskesmas, bisa ke klinik, apotek, dan lain sebagainya. Include central store system. Jadi include di sini ke penyimpanan, ya, penyimpanan terpusat atau gudangnya di gudang yang besar misalnya. Nah, kemudian dari intinya sebelum didistribusikan itu ada perlu disimpan di gudangnya. Kemudian autonomous supply agency system, ya, jadi agency yang BBF-nya sudah istilahnya sudah autonomous itu kayak Pak definisinya di sini kayak apa ya? Patuh jadwal, ya, sesuai kesepakatan, ya. Kemudian direct delivery system, pengantaran langsung. Kemudian prime vendor system. Jadi sistem vendor utama vendor yaitu terkaitan dengan sama kayak tender tadi, ya, atau yang pengadaan. Nah, jadi kayak ada kelasnya gitu, ya. Tadi kelasnya kan nanti tadi berdasarkan tender sampai ke bawahnya. Nah, harapannya yang masuk atau yang ditunjuk itu sudah sistemnya bagus. Kalau sistemnya bagus, otomatis istilahnya barang yang datang juga diharapkan barangnya sesuai, barang yang berkualitas, kemudian tepat waktu, dan lain sebagainya. Private pharmacy system yang kayak yang swastanya di sini. All info pharmaceutical program, semuanya yang jadi satu, ya, dalam satu sistem procurement. Procurement may proceed under different models annual. Jadi tadi sudah macam-macam modelnya. Sini annual purchasing, pembelian setahunan. Schedule atau jadwal tiap berapa bulan sekali, atau perpetual purchasing, jadi pembelian yang tiba-tiba atau sesaat atau kayak just in time, ya, jika darurat. Kemudian different combination of this model may be used at different levels of system. Jadi disesuaikan lagi dari kalau rumah sakit, apotek itu gimana, misalnya terkait lagi status rumah sakitnya milik pemerintah atau swasta, itu macam-macam modelnya. Kemudian whichever combination, apapun yang digunakan, supply maupun pembelian, most public sector drug procurement involve group purchasing. Jadi pembelian istilahnya kayak gini, group purchasing itu jadi beli dari banyak tempat, tidak mengandalkan misalnya belinya di satu pintu cuma tender gitu, ya. Misalnya hanya sistem tender dari satu pemenang tender untuk menyediakan semuanya. Nah, itu susah, ya, yang itu sangat jarang terjadi, dan kalaupun misalnya ada bisa menyediakan semua itu, ya hampir tidak mungkin, ya. Nah, jadi diharapkan banyak cara untuk melakukan purchasing. Nah, harapannya lebih bervariasi, terkait juga jumlah item yang dihandle dari tiap tiap penjualnya, ya. Whereby one procurement office, whether public or private, negotiate contract per member of a group similar needs. Jadi harus dinego, jadi kayak tender tadi, penunjukan langsung, pembelian langsung, semuanya harus pakai istilahnya ada kayak penawaran dulu, ya. Kita mereka, kalau yang dari sales menawarkan berapa, kita perlunya berapa. Sama juga kita misalnya kalau rumah sakit yang perlu mendadak nih, kami mau beli ini sekian item. Nah, dari PB harganya berapa, kemudian apakah bisa dinego, ada diskon dan lain sebagainya. Effective procurement is a collaborative process
Jadi procurement yang efektif merupakan proses yang kerjasama, jadi melibatkan banyak pihak dari ya procurement office, dari apa di sini kantor pengadaan. Jadi istilahnya semua orang yang terlibat, dari trainer staff, dari staff biasa sampai sistem manajemennya, kemudian kebijakannya, polisinya, kebijakan tiap rumah sakit, which make final decision. Jadi ada keputusan akhir yang menentukan which drugs to buy, mana obat yang akan dibeli, obat-obat apa saja yang akan dibeli, jumlahnya berapa, dari suppliernya siapa. Kemudian key consideration for financial sustainability include access to fund for drug purchase. Jadi sustainability atau keberlanjutan atau keteraturan, istilahnya kayak sama siklus juga ya. Nah, ada harus yang pertama tuh masukkan ada dananya dulu ya, dana awal atau istilah modal awalnya untuk pembelian obat ya. Dari awalnya misalnya kalau rumah sakit tuh yang awal-awal biasanya yang generiknya dulu, yang penting generik harus ada semua, dulu. Kalau yang di apotek maupun rumah sakit nggak boleh generik harus ada dulu ya. Kalau generiknya misalnya jarang termasuk slow moving, ya beli sedikit aja nggak apa-apa, yang penting ada dulu. Nah ya kalau awal-awal berdiri itu kayak ada pemeriksaan ya, dari Balai POM biasanya meriksa ini obat-obat yang masuk yang pertama dipunya ini apa. Nah, atau minimal obat-obat yang ada di kayak di DOEN, daftar obat esensial nasional itu harus ada ya. Yang bermerek itu kalau yang pertama berdiri nggak terlalu penting ya, yang penting semua generik harus ada dulu. Nah, nanti pada perkembangan selanjutnya yang generik obat-obat yang bermerek pasti nyusul sendiri ya, tergantung nanti tingkat sustainability atau perputaran uangnya ya. Oke, kita lanjut di sini managing distribution. Nah, sudah masuk ke distribusi. Designing a system for storing and distributing. Distributing drug, ada obat, medical supplies, alat kesehatan dan equipment dan perlengkapan lainnya sangat kompleks dan penting. Storage and distribution cost are significant component. Jadi penyimpanan sama biaya dari distribusi merupakan komponen atau unit atau bagian yang signifikan, tidak bisa dihindarkan, atau bagian yang utama dari budget ya, dari pendanaannya. Transportation cost, biaya transportasi can represent several terms of value drug distributed to remote location. Jadi transportasi, kalau biaya transportasi khususnya bagi obat yang akan didistribusikan ke remote location itu area terpencil atau yang jauh gitu ya, sangat istilahnya biaya transportasi itu penting ya, karena yang kalau semakin besar obat, semakin besar biaya transportasi juga pasti akan mempengaruhi biaya obatnya sendiri ya. Nah, masalahnya biasanya gini, setiap kalau yang menang tender gitu, kalau rumah sakitnya mungkin ya, contoh rumah sakitnya di Sambas misalnya ya, kemudian ya tender obat gendik, tapi ternyata nih setelah dihitung-hitung ternyata setelah sampai di sana obatnya ini istilahnya kalau dilihat HET, karena setiap obat itu ada tulisannya HET ya, harga eceran tertinggi. Jadi
pada saat sudah sampai ke sana jangan sampai apa ya, yang harganya jangan sampai melewati HET ya, itu harapannya. Tapi pada kenyataannya ada obat-obat tertentu yang ternyata setelah dihitung-hitung marginnya, kemudian biaya transport dan lain sebagainya, ternyata lebih tinggi dari HET-nya. Itu mungkin apa ya, bisa disampaikan, biasanya harus disampaikan. Itu kenapa yang obat-obat yang di daerah yang jauh-jauh harga obat bisa tinggi, ya itu terkait biaya distribusi juga ya. Effective drug distribution relies on good system design and good management. Distribusi obat yang efektif tergantung pada desain yang sistem yang baik sama manajemen yang baik pula. Nah, well design and well managed distribution system should menjadi desain yang baik dan manajemen yang baik dari sistem distribusi. Ini seharusnya should ya, satu, maintain a constant supply of drug. Nah, jadi menjaga supply obat yang konstan, atau istilahnya konstan itu tidak putus, tidak berhenti ya. Jangan sampai tujuan akhirnya jangan sampai mencegah kalau ada, jangan sampai ada obat kosong ya. Kemudian juga jangan sampai supply-nya harus obatnya perputaran obatnya harus baik. Jadi jangan sampai ada obat-obat gini, dari sisi mungkin dari awalnya dari PBF-nya bisa jadi kayak sistem sistem FIFO gitu kan. Nah, sistem FIFO jadi kita kan kalau yang PBF ya, yang datang kan kita kadang kan tidak mengetahui barang datang kan obat-obat ED-nya, expiry date-nya tuh. Jadi kalau dari PBF biasanya dikirimnya atau dikeluarkannya obat yang sesuai ya expiry date-nya yang terlebih dahulu, yang lebih cepat ED-nya dikeluarkan atau disalurkan ya. Jangan sampai terjadi kesalahan atau ya biasanya malah menyebabkan jangan sampai ada obat ED ya yang selama masa distribusi. Kemudian keep drugs in good condition throughout the distribution process. Jadi menjaga obat dalam kondisi yang baik. Ya kalau obatnya nggak ada pengaruh suhu ya nggak masalah. Yang biasanya yang masalah terkait pengaruh suhu ya. Kemudian minimize drug loss due to spoilage and expire. Jadi meminimalkan kehilangan obat atau jumlah obat yang tidak dapat digunakan due to spoilage. Jadi spoilage itu kayak bocor ya, kayak ada kemasannya bocor sehingga tidak layak dikonsumsi. And expired, jadi sudah masuk masa expirednya. Kemudian maintain accurate inventory record. Jadi ada catatan ya, yang barang keluar masuk harus dicatat, ada catatannya, ada misalnya logbooknya ya, logbooknya bisa per item atau juga bisa per kedatangan. Nah, disesuaikan kondisinya. Kemudian rationalize drug storage point, jadi penyimpanan obat yang rasional. Misalnya di gudang rumah sakit ya, apakah terkait suhunya, kemudian tata letaknya, ruang-ruang tertentu dan lain sebagainya. Kemudian use available transportation resource as efficiently as possible. Penggunaan transportasi yang dari PBF ya, transportasi yang
efisien. Nah, kalau yang di rumah, kalau di apotek, nah kalau yang PBF-nya biasanya ada yang antar pakai motor, ada yang pakai mobil, nah tergantung ya, gantung jumlah barangnya. Nah, kadang-kadang kalau yang di rumah sakit daerah pakai, biasanya yang dari PBF sini ngirimnya pakai mobil travel sendiri atau malah pakai mobil box, so, yang seefisien mungkin. Reduce theft and fraud, jadi menghindari terjadinya pencurian obat atau pemalsuan obat. Tanya semuanya harus ada hitam di atas putih, ada memang PBF-nya resmi dan lain sebagainya. Kemudian provide information for forecasting draft. Jadi dengan adanya kayak catatan tadi barang keluar masuk, nah kita bisa memperkirakan, bisa membuat forecast. Forecast itu ya perencanaan atau perkiraan nanti barang-barang yang akan dipesan selanjutnya apa saja. Nah, jadi kita, oh ini ternyata obat ini masih banyak, jadi nggak usah pesan dulu. Obat ini sudah masuk buffer stok, oh segera dipesan, dan lain sebagainya. The distribution cycle include the following step. Nah, jadi siklus distribusi juga ada siklusnya ya. Yang pertama itu pot clearing. Pot clearing itu biasanya kalau yang apa ya? Kalau misalnya dari obatnya datangnya naik kapal ya, obatnya datang naik kapal atau dari pesawat gitu kan, maka diperiksa lagi obat apa, pastian jumlah obatnya, kemudian kemasannya gimana, kemudian kondisi boxnya bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian receipt inspection, setelah barang diterima, nah, jadi diperiksa lagi yang sesuai. Tiap box biasanya sudah ada suratnya sendiri ya, di dalamnya apa saja. Jadi diinspeksi atau diperiksa ketepatan jumlah barang, kondisi, kemasan, jumlah dan lain sebagainya. Kemudian inventory control. Nah, sudah diterima masuk, kemudian dipindah ke kayak inventory, jadi catatan barang masuk ya, barangnya apa saja yang masuk. Terus kayak kalau di apotek itu kayak kartu stok ya, kartu stok obat plus minus ya, plus minusnya mungkin tanggal sekarang plus, plusnya berapa item ya, berapa box atau berapa tablet akan masuk ke inventory control. Kemudian storage, penyimpanan disesuaikan lagi kondisinya, masuk di suhunya seperti apa, kemudian di ruang yang terbuka apa tidak dan lain sebagainya, pengaruh cahaya atau tidak dan sebagainya. Kemudian requisition of supply, jadi kayak ada request ya, ada request kalau di rumah sakit itu kayak mau proses pengemprahan ya. Jadi misalnya hari apa, mungkin biasa kalau proses ngemprah itu pagi ya, mungkin pagi dari poli bikin apa, surat atau list gitu ya, yang mau minta dari gudang apa saja. Nah, kemudian dari gudang yang menyiapkan, misalnya dalam satu wadah biasanya di keranjang gitu ya. Nah, ada juga. Kemudian di surat itu juga disalin lagi, biasanya kalau pakai sistem komputerisasi udah langsung masuk ke gudang, kemudian nanti gudang akan mengurangi stok yang ada ya. Kalau misalnya kalau PBF itu ada surat, kalau pesanan ya, sudah ada pesanan dari apotek ABC, nah, jadi dibuat filenya, kemudian disiapkan barangnya, sama prinsipnya. Kemudian delivery, proses pengantaran, baik itu dari gudang ke poli, kemudian dari PBF-nya, gudang PBF-nya ke apotek-apotek, itu proses delivery atau proses pengantarannya. Kemudian dispensing to patient, pemberian obat, salah ya,
jadi diberikan ke pasien. Bisa jadi kalau di poli misalnya perawatnya ya yang melakukan penyimpanan dan lain sebagainya sebelum diberikan ke pasien. Kemudian reporting consumption. Nah, dia ada list lagi yang diberikan ke pasien apa saja. Kemudian biasanya juga di rumah sakit, ternyata mungkin sudah terjadwal hari ini obat A, B, C. Ternyata setelah diperiksa kondisinya, ternyata tidak perlu obat A, B, C. Ada proses penggantian obat, misalnya obat DEF. Nah, itu kan jadi kemudian obatnya balik lagi, ya tidak kembali balik lagi ke polinya, ya. Atau balik lagi ke gudang bisa juga, ya disesuaikan nanti kondisinya seperti apa. Nah, dari reporting consumption ini juga terkaitnya juga nanti masuk ke ke procurement lagi ya, misalnya masuk ke data awal pengadaan lagi, lalu pengecekan jumlah lagi. Nah, pengecekan jumlahnya istilahnya barangnya bagaimana, apakah sudah masuk ke misalnya fase buffer stock, sehingga harus dipesan atau dan lain sebagainya. Itu ya, jadi ada report consumption, jadi pelaporan konsumsi obatnya ya, terkait juga tentang terkait jumlah stok obat yang ada di gudang. There are four major elements of a distribution system. Ada 4 elemen utama dalam sistem distribusi. Ya, pertama sistem desain. Ya, sistem desain ini terkait tentang kalau rumah sakit itu terkait tentang apa ya, penduduknya ya. Nah, terkait jumlah masyarakatnya. Nah, kemudian dari jumlah masyarakat itu bisa dilihat dari jumlah kunjungan ya, jumlah kunjungan. Nah, jumlah kunjungan itu nanti bisa dilihat lagi jumlah istilahnya kalau misalnya rawat jalan. Kita rawat jalan ada berapa poli, ada berapa dokter spesialis. Nah, itu bisa dilihat dari untuk jumlah kunjungannya. Kemudian dari jumlah kunjungan kita bisa lihat lagi, misalnya ternyata ini obat ini banyak, jadi bisa kita tahu misalnya dari gudang itu mau didistribusikan untuk ke apotek rawat jalannya udah berapa gitu ya jumlahnya, dan berapa kalau misalnya ada ruang di rumah sakitnya ada ruang operasi. Kan kalau OK itu biasanya kalau OK yang terjadwal ya, kalau yang terjadwal kan biasanya pesan obatnya biasanya 2 hari sebelumnya dipesan. Nah itu kan kalau yang dadakan misalnya yang dia dari UGD, biasanya sudah dipersiapkan yang kira-kira akan istilahnya floor stock ya. Kalau di UGD itu kayak floor stock ya, obat-obat yang memang harus ada di situ. Dan nggak boleh kosong. Kalau kosong, kalau misalnya obatnya misalnya ada 5, tiba-tiba hari ini ada pasien, ada ramai, GD-nya misalnya ramai, 5 ada 5 obat tersebut terpakai, langsung order gitu ya. Nggak boleh langsung order untuk segera diisi kembali, nggak boleh kosong. Nah itu. Kemudian sistemnya ada sistem terkait masyarakat juga, jadi sistem kayak apa ya? Kotanya, misalnya dia masuk ke kota mana nih, kota besar atau kota kecil ya. Kemudian kalau misalnya di sini di Pontianak ini ada misalnya ada yang rumah sakit, ada rumah sakit provinsi, ada rumah sakit punya kota, ada rumah sakit kayak Untan. Untan itu kategorinya pusat ya, rumah sakit pusat, rumah sakit pendidikan, tapi kepemilikan pusat. Ya, ada juga rumah sakit swasta, ada juga rumah sakit milik TNI Polri ada. Nah, tuh dilihat semakin banyak rumah sakitnya berarti semakin istilahnya semakin besar kota tersebut dan layanannya luas ya.
Misalnya Sudarso misalkan jadi rujukan dari daerah-daerah dan lain sebagainya ya. Kemudian information system ini lebih terkait ke kayak inventory tadi ya, kayak pencatatan yang ada di gudang ya, kayak barang kok intinya yang terkait lebih ke manajemen supportnya ya, di sini sistem informasi terkait barang keluar masuk, kemudian jumlah barangnya, kemudian kayak apa, kayak form form pesanan ya, form pesanan dari gudang biasanya ada ke instalasi farmasi atau ke depo. Sorry tadi saya sebutnya ke depo-depo. Dari depo biasanya yang melayani ke kayak ke poli atau bisa juga ke bangsal. Nah, depo tuh biasa ke bangsal. Kalau yang poli biasanya instalasinya. Nah, jadi dari catatan, kalau yang di depo, dari depo biasanya dari poli misalnya mau ada masukan ini perlu apa, nanti depo yang mengadakan atau depo yang pesan ke gudang ya, dengan sistemnya ada yang sistemnya online, ada yang sistemnya tertulis. Terkait inventory kontrolnya, terkait kartu kontrol inventory atau kontrol sediaan, jadi terkait plus minusnya barang masuk barang keluar. Kemudian terkait juga request sistem informasi ini, tadi kayak request dari depo ke gudang atau untuk proses pengamprahan. Kalau di PBF request dari apotek pesan, itu request itu masuk ke tahapan sistem informasinya atau prosesan terkomputerisasinya. Terkait juga pola konsumsi bisa masuk ke sistem informasi. Kemudian terkait mungkin ada formularium. Nah, formularium harus juga masuk ada di sistem informasi, jadi sebagai parameter untuk mengetahui apakah barang-barang yang dipesan sudah masuk ke dalam formularium. Bisa juga kalau misalnya ternyata barang-barang yang dipesan tidak ada di dalam formularium, nanti mungkin dibuat indikatornya berapa persen, atau biasanya berapa persen tingkat kepatuhan pemesanan terhadap formularium. Oke. Kemudian storage atau penyimpanan atau gudang. Nah, kalau di rumah sakit, pemilihan gudangnya bagaimana? Misalnya gudang tuh posisinya di mana? Ya, biasa tuh gudang itu ya biasanya kalau rumah sakit ya, umumnya tuh gudang tuh di belakang ya. Gudang tuh di belakang, kemudian harus ada akses. Maksudnya tuh akses dari depan tuh ada sampai ke gudang. Nah, terkait biasanya yang datang kan kayak mobil box gitu ya. Nah, misalnya mobil box itu harus bisa sampai ke gudang. Ya, harus bisa sampai ke gudang. Jangan sampai gudangnya di belakang tapi nggak ada akses. Artinya harus ada akses yang bisa masuk ke misalnya mobil seukuran truk. Nah, kalau misalnya bawa yang besar-besar itu kayak bawa gas medik. Gas medik kan tabungnya besar-besar itu harus bisa sampai di gudangnya. Jangan sampai istilahnya dipakai tenaga manusia lagi dorongnya, nggak akan berat lagi. Terkait pemilihan lokasinya, misalnya boleh di ujung, boleh di belakang, tapi harus ada akses. Kemudian fasilitas gudangnya. Fasilitas gudang itu ya tadi ada dari luar itu, sini gudang dari penerimaannya bagaimana, kemudian penyimpanan, ya gampangnya suhu adalah suhu, ruangan, akses, kalau misalnya ada aliran udara keluar masuknya bagaimana, nah kemudian bagian ruang stafnya bagaimana, untuk ruangan stafnya bagaimana, dan lain sebagainya ya. Kemudian dari storage juga harus ditentukan. Jadi intinya pengaturan barang-barang yang fast moving sama slow moving. Nah, misalnya nih gas, misalnya kalau gas tuh biasanya di luar nggak masalah, asal dia ada atapnya kan. Gas itu di luar gedung tapi terlindungi dari cahaya matahari. Kemudian yang masuk sedikit lagi ada
kayak infus gitu ya. Infus itu kan cepat, itu keluar masuknya cepat. Kemudian mungkin lagi ada kayak alat-alat kesehatan ya, yang penyimpanannya tidak perlu suhu tertentu, alat kesehatan itu sudah dikemas, itu juga masuk fast moving. Misalnya apa, BHP, bahan habis pakai, nah itu termasuk fast moving, sampai ke belakang sampai yang perlu suhu dingin ya, yang pakai freezer dan lain sebagainya. Kemudian delivery, delivery ini pengantarannya dia mau, intinya gini, pengantaran setelah dilakukan kayak tadi request ya. Nah, setelah request setelah ada request, bagaimana urutannya? Request diterima, kemudian dipilih lagi, diambil, kemudian dijadikan satu ya, baru misalnya diantar. Siapa yang apakah barang ini diambil, istilahnya yang ngantar request itu mengambil sendiri atau dari gudang yang mengantarkan. Nah, kalau di rumah sakit biasanya yang dari depo itu ya, yang request yang ambil ya. Ini kan mungkin biasanya pagi jam 8 apa jam 9 masukkan request. Nah, nanti disiapkan dari sekitar jam 10 tinggal diambil lagi ya. Untuk barang-barang tertentu ada yang ambil sendiri dan harus ada yang diantarkan. Kemudian seleksi setelah diketahui itu kayak apa ya, moda buat ngantarkan tuh apa ya. Kalau kayak di rumah sakit biasa pakai troli dorong kayak di supermarket gitu ya, atau ada keranjangnya dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian ada yang pakai dimodif pakai sistem kayak tertutup itu, kayak trolinya. Nah, troli yang ada di pesawat itu kan banyak kompartemennya. Nah, itu bisa banyak caranya. Kemudian perawatannya juga jangan lupa, yang perawatan dari tadi, barang-barang yang istilahnya terus dirawat, jangan sampai rusak saat digunakan atau malah tidak dapat dipakai ya. Trolinya ya harus selalu dirawat ya. Atau maintenance. Kemudian kalau PBF tuh pakai, misalnya dia bawa ke mobil box, nah kaitannya dengan untuk supaya efisien mungkin misalnya kayak pembagian wilayah gitu ya, terkait pemilihan jalannya, pemilihan rutenya. Jadi yang ngantarkan searah gitu ya, pengantarannya searah, jangan balik ujung ke ujung gitu. Karena kan biasanya ada beberapa armada dan bisa istilahnya ada cakupan wilayahnya sendiri. Dan delivery ada jadwalnya ya, jangan lupa ada jadwalnya. Kalau memang harus diantarkan, jadwalnya gimana, jam berapa sampai jam berapa. Kalau misalnya rumah sakit yang istilahnya tidak boleh habis misalnya itu gas tadi ya, gas medik. Nah, itu gas medik itu harus standby ya, bukan standby, harus tersedia 24 jam. Nah, itu. Jadi yang bagian farmasi bertanggung jawab untuk menyediakannya, cuma untuk teknisnya lebih biasanya pakai teknisi ya, teknisinya. Jadi bagian farmasi juga memegang peranan penting ya. Nah, misalnya nih pemakaian tiap hari misalnya ya, bisa pemakaian sehari 100 tabung gas, ternyata hari ini 120 gas. Nah, kira-kira masalahnya apa? Apakah memang pasien yang melonjak atau ada pasiennya ada kebocoran? Itu bisa jadi farmasi juga bertanggung jawab di situ ya, pengecekan juga untuk maintenance-nya juga ya, bagian yang bertanggung jawab terhadap alkes dan equipment lainnya. Nah, ini terkait the following are characteristic well-managed stores. Jadi untuk penyimpanan yang ada di gudang, bisa di gudang,
2 bisa di instalasinya, 3 bisa di deponya, atau bisa juga di apotek diterapkan juga bisa. The store should be divided into zone that provide a range environmental condition and degree of security. Jadi kalau di gudang ini jadi ada beberapa, dibagi beberapa zona ya, beberapa zona. Ya, minimal sudah sekan sering itu zona suhu ya, zona suhu, atau kemudian ada kayak ruang tertentu. Tapi kalau di gudang yang saya pernah masuk di gudang beberapa rumah sakit itu biasanya istilahnya kalau pembatasnya kayak kaca transparan gitu ya, nggak boleh tertutup, semuanya serba transparan. Nah, jadi di dalam ruang transparan itu biasanya kalau misalnya perlu suhu tertentu ada AC-nya, ada blowernya, dan lain sebagainya. Ada juga yang kulkas pun, kulkas sama freezer ditaruh di ruangan tertentu juga khusus ya, nggak boleh istilahnya ruangan terbuka. Nah, condition environmental condition and degree of security, jadi tingkat keamanannya bagaimana, siapa yang megang kuncinya, tuh harus orang-orang tertentu saja yang megang kunci, nggak boleh semua orang ya, yang bertanggung jawabnya hanya beberapa orang. Supaya kalau misalnya ada kalau kehilangan tuh bisa dicek. Kemudian apakah perlu kayak CCTV. Nah, itu sudah umum sekarang ya, CCTV. Kemudian there should be an appropriate zone to suit every item to be stored. Jadi semua jumlah ruang yang disediakan harus cocok, harus sesuai dengan barang yang disimpan. Ya, kalau yang biasanya kalau ruang-ruang yang perlu khusus, ruangannya satu tidak terlalu besar, karena itemnya juga tidak terlalu banyak. Nah, yang makan tempat itu bangsanya ya, kalau yang infus biasanya sangat makan tempat ya, infus itu. Kemudian stock should be arranged within each zone according to some orderly system. Nah, jadi barang-barang yang disimpan ditata sedemikian rupa sesuai zonanya masing-masing dan juga sesuai kayak ordernya. Jadi kalau pesan order atau pemesanan, nah kayak tadi saya sebutkan tadi, misalnya tadi infus itu di dalam ruangan, cuma yang dekat pintu keluar masuk, nah itu infusnya biasanya di situ kayak infus. Nah itu kan semakin ke dalam semakin misalnya di ujung ruang tempat psikotropik narkotik, kemudian ada obat-obat lasa, obat-obat alert, obat-obat yang suhu khusus dan lain sebagainya ya. Stock should be stored on pallets on the floor, on pallet racks, or on shelf. Jadi barang-barang disimpan semuanya harus pakai di ruangan, harus pakai palet ya. Palet, ada palet on the floor, pallet rack, palet yang di dinding atau rak, ada juga shelf itu kayak lemari tertutup gitu. Jadi kalau misalnya infus itu nggak boleh diletakkan langsung di lantai ya, harus ada paletnya. Nah, contohnya kalau belum pernah lihat ke gudang, biasanya kalau lihat ke supermarket yang besar-besar itu yang belinya dalam jumlah banyak ya. Kalau di sini yang pernah saya lihat tuh di Indogrosir ya, itu kan bawahnya palet penyimpanannya ya. Kalau taruh tengah ada paletnya ya. Itu ada kayak palet itu kalau dari kayu bisa, dari plastik bisa ya. Each of the system requires specific type of handling equipment. Jadi setiap ini perlu penanganan masing-masing. Nah, ada yang perlu pakai mesin yang buat ngangkat palet itu, ada yang kendaraan, ada yang manual ya, ada yang perlu satu orang aja mengoperasikan alatnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian good housekeeping should be maintained. Housekeeping ini dimaksudkan ini cleaning and inspection. Jadi proses dibersihkan dijagalah kebersihan gudang itu, dijaga, kemudian diinspeksi secara rutin ya, ngecek stok istilahnya, ngecek stoknya secara rutin. Kalau yang secara yang pasti minimal kalau yang diinstalasikan biasanya ada akhir tahun. Nah, akhir tahun kan ada ngecek stok ya, stok akhir tahun dicek.
Kemudian dia disposal of expired and damaged stock, jadi pemusnahan stok yang sudah expired maupun rusak. Nah, itu bagaimana prosesnya. Kalau obat-obat biasa bagaimana, kalau psikotropik narkotik gimana, laporannya bagaimana, pencatatannya bagaimana, ya itu sudah ada prosedurnya masing-masing. And the management of security, ya keamanan gudangnya bagaimana, jangan sampai terjadi proses terjadi kayak kehilangan, kemudian kayak rusak karena mungkin ada masuk hewan-hewan, masuk tikus, itu bisa terjadi. Kemudian kalau kemasukan air bagaimana, banjir bagaimana, dan sebagainya. Semuanya harus istilahnya direncanakan dan diawasi dengan baik. Kemudian the management structure should be clearly defined. Jadi tugasnya manajemen itu istilahnya jadi orang-orangnya tuh tupoksinya apa ya. Tugasnya harus jelas, tanggung jawabnya harus jelas. Ya kalau misalnya di gudang farmasi pasti ada kepala gudangnya, ya kepala gudangnya ngapain, istilahnya tugasnya apa, bawahannya istilahnya ngapain, tugasnya apa juga tuh. Staff should be properly qualified, trained, disciplined, and rewarded. Jadi semua staff, semua orang yang bekerja gitu harus bekerja sesuai kualifikasinya. Ada trained, terlatih. Jadi kalau tenaga kerja itu secara umum ada dua ya, satu terdidik, dua terlatih. Nah, kalau kalian ini kalau kerja nanti kalian termasuk tenaga kerja yang terdidik dan juga merupakan sebuah profesi ya. Nah, kalau yang trainer itu terlatih, orang yang diberi pelatihan pun istilahnya cukup bekerja dengan setelah diberi pelatihan. Kalau kalian kan terdidik, ya disiplin and rewarded, jadi harus bekerja secara disiplin dan ada penghargaan. To promote efficiency, staff should have good working condition and facilities. Jadi untuk supaya efisien, semua staf harus punya istilahnya kayak meja kerja sendiri ya, atau fasilitas pendukung untuk mendukung tugas sehari-hari. Kemudian ini sama, every health facility needs to store and manage its drug. Ini prinsipnya sama, semua fasilitas kesehatannya sama. Jadi harus secure storage, harus aman ya, harus aman, harus storage in correct environment. Jadi kondisi atau pemilihan tempat gudangnya harus benar-benar ada kayak kalau pendirian apotek itu ada analisis SWOT. Nah, analisis SWOT yang gudang ini bagaimana. Kemudian akurat record keeping, jadi pencatatan, semua pencatatan tuh harus disimpan dengan baik dan data-datanya juga harus akurat ya. Effective reordering, nah, jadi kalau ada pemesanan ulang, istilahnya kayak pemesan lagi, order ulang atau repeat order ya, harus efektif dalam hal ini jumlahnya, kemudian dan juga mungkin harganya dan lain sebagainya. Kemudian effective stock rotation and expire monitoring, jadi kayak barang keluar masuknya, rotasinya ya. Mungkin pengadaan barangnya, pengadaan suatu item bisa jadi dari beberapa PBF, tapi kita juga prinsipnya kan dalam keluar barang keluar misalnya harus pakai sistem FIFO ya, first expired first out. Nah, bisa. Kemudian effective fire and prevention, jadi mencegah kebakaran dan mencegah terjadinya pencurian barang, harus istilahnya dicegah ya. Oke. Cukup dari saya untuk materi kali ini. Ada pertanyaan? Pak, maaf Pak, mau bertanya Pak. Iya. Pak, kalau misalnya dari tender tuh Pak, itu apakah sesuai dengan e-katalog pemesanannya atau gimana Pak? Dan juga obat Gamaras tuh itu pemesanannya tunggu ada pasien atau gimana ya Pak? Terima kasih Pak. Diulang terakhir apa gimana pertanyaannya?
Gini Pak, tender itu kan Pak, kan kita kan pemesanan kan pakai tender ya Pak. Ya. Tender tuh apakah sesuai dengan ada di e-katalog atau gimana Pak? Dan obat Gamaras itu pemesanannya pada saat ada pasien atau gimana Pak? Saya juga tidak paham Pak. Obat apa tadi? Obat Gamaras tuh apa? Gamaras tuh yang kayak imunoglobin gitu Pak, yang vial, yang harganya mahal gitu Pak. Oh ya gini, kalau beda ya gini, jadi lihat dulu kalau e-katalog kan biasa kan ada di kayak puskesmas gitu kan ya. Nah itu kalau e-katalog nggak pakai apa ya? Kalau pemesanan e-katalog sendiri dia si puskesmasnya itu pesan aja gitu kan. Intinya mesan yang ada di sesuai e-katalog. Misalkan puskesmasnya tidak terlibat langsung dalam tendernya kan. Nah, yang tendernya ini yang dari pusat ya, yang e-katalog kan istilahnya pakai sistem kan. Sistem kan pesannya ke pusat. Nah, untuk yang mencukupi kebutuhan e-katalog ya, kalaupun misalnya memang prosesan dari tender, yang menentukan tender itu pusat, dan yang menentukan daftar isian e-katalog itu ya daftar yang ada obat-obat yang ada di e-katalog itu pasti dari pusat juga ya. Makanya tidak semua obat, kadang-kadang obat yang diperlukan oleh puskesmas tapi ternyata tidak ada di e-katalog, ada juga itu. Jadi memang istilahnya apa ya, contoh gampangnya yang jarang atau yang pernah kosong dulu tuh furosemid ya. Furosemid itu lama kosong, ada setahun atau 2 tahun kosong. Jadi di puskesmas tuh nggak ada. Jadi pasiennya malah misalnya kayak disuruh beli di luar ya untuk yang furosemid. Nah kalau misalnya tadi untuk kayak obat-obat yang mahal itu, kalau apa tadi yang imunoglobulin tuh itu jarang, katanya nggak ada di e-katalog ya. Walaupun ada jumlahnya mungkin itemnya terbatas ya. Jadi kalau obat-obat seperti itu kalau puskesmas ya ikut e-katalog, tapi kalau di rumah sakit obat-obat seperti itu jarang masuk tender ya. Kalau misalnya yang mahal gitu biasanya lebih kayak ke penawaran langsung gitu. Kalau lewat tender lama ya, karena kan satu obat itu mahal, dua tidak masuk kategori slow moving ya, dipakai jika perlu saja. Jadi kelihatannya tidak jadi cukup dengan pembelian langsung atau menunggu penawaran dari PBF itu. Ya, ada lagi? Nyambung nggak buat jawaban saya? Terima kasih Pak. Oke. Ya, ada pertanyaan lain? Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Ini pertemuan ketiga, minggu depan pertemuan keempat, pertemuan terakhir saya akan bahas tentang bagian use sama mungkin masuk sedikit farmasi rumah sakit ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi saya akhiri. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.